Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kuitaya Bapak Anantri Iskandar SPD MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan juga bidang siswaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sempat hadir dan menyempatkan untuk ikut dalam diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam saat intinya kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya, maksud di sini adalah judul presentasinya adalah diseminasi atau menyebarkan pemahaman. Ini berarti pemahaman yang sudah saya pahami, saya sebarluaskan ke para dewan guru. Kemudian dan penerapan pengalaman, artinya pengalaman yang sudah saya terapkan di anak-anak. Itu untuk judul saya. Untuk ininya lebih ke budaya positif. Nanti budaya positif dibagi lagi. Untuk susunan acaranya, nah ini susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepada SMP Negeri 2 Kuitaya, yang kelima kita buat kesepakatan kelas, yang keenam ice breaking, kemudian yang ketujuh acara inti atau presentasi, dan acara kedelapan refleksi, kesembilan doa penutup. Ya, karena saya melihat jumlah hari ini guru sedikit, jadi MC-nya saya tarik. Aturan memang kemarin ada MC, ada operator, terpotong lagi kita, jadi penyimaknya agak kurang, jadi nggak apa-apa. Saya ambil sendiri untuk menjadi pembawa acara itu sendiri. Jadi sekaligus nanti pembawa acara, sekaligus menyajikan materi. Langsung saja untuk acara pembukaan kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliana. Pada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk.
Ya, untuk selanjutnya demi kelancaran acara hari ini saya meminta doanya kepada Bapak Haji Muhair MPD untuk menyisipkan doa-doanya supaya kegiatan kita hari ini bermanfaat, dapat berkahnya dan ilmu bisa kita terapkan, bisa kita serap dengan baik. Untuk Bapak Muhair dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والدنيا فينا وبركة يا ربنا الحمد فما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام انا كنا نزار السلام وبارك ربنا عليك يا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat yakni sambutan dari Bapak Nadri selaku Kepala SMP Negeri 2 Sriwijaya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita telah diberikan suatu kemudahan kenikmatan, yaitu nikmat-nikmat dan nikmat Islam, di mana pada hari ini atau pagi ini kita sudah bisa berkumpul dalam acara TGP, yaitu oleh Pak Nabi Eka Ramadana, yaitu aksi nyata beliau, di mana modul satunya itu dengan judul budaya positif. Wassalatu wassalam kita butuhkan tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yaitu wakil kesiswaan, yaitu Haji Muhammad Air, juga mungkin sebentar lagi menyusul ke ruangan ini, yaitu Pak Warto, itu sebagai wakil kurikulum. Dan juga saya hormati Bapak dan Ibu guru atau rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini di kelas atau di lokal ini atau di ruangan ini. Baiklah, ternyata ini adalah salah satu modul atau pembelajaran di CGP, itu sudah memasuki minggu keberapa Pak Jadi? Kalau ini atau bulan berapa? Bulan minggu ke-6, kelima ya. Berarti minggu kelima. Kemudian berapa kali pertemuan ini? Ini satu ya. Jadi ini adalah satu budaya positif, yaitu kemarin juga kita telah mendengarkan yang oleh Pak Anwar. Nah, rupanya setiap CGP berarti harus melakukan presentasi, yaitu kepada kita menularkan daripada sesuai judulnya, itu budaya positif. Memang benar, kita budaya positif bangsa Indonesia itu salah satunya gotong royong, kemudian juga lepas selera atau saling merasakan, atau juga di sini saling membantu. Nah, jadi budaya positif berarti diambil daripada budaya Indonesia sendiri atau karakter bangsa Indonesia sendiri, di mana budaya positif dalam ruang lingkup yang luas. Di sini bukan hanya di dalam kelas yang kita terapkan, semoga budaya positif juga bisa kita terapkan di dalam kita kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai guru itu sangat dituntut sekali mempunyai budaya positif.
Dan kita hanya menuntut siswa dengan budaya positif. Kita juga guru harus memberikan contoh dulu pada siswa, karena siswa itu belajar di sekolah itu adalah guru adalah orang tua kedua mereka selain di rumah. Itu lebih kurang kita 8 jam, sisanya lebih kurang 14 jam atau 16 jam itu mereka di rumah. Jadi kalau kita misalnya budaya positif kita saja seperti misalnya, maaf ini seperti kalau kita berseragam ya, kita bilang kepada siswa itu nak kita pakai seragam ini, tetapi kita cara atau pola kita saja kita tidak bisa menerapkan, maka siswa tersebut juga menilai kita. Kemudian juga misalnya kita sebagai budaya positif di bangsa Indonesia, misalnya kita saling mengasihi. Kita lihat misalnya di sini misalnya ada teman kita yang ada kebetulan misalnya tidak bisa hadir, maka kita harus bisa memberikan respon yang positif kepada teman kita itu, yaitu dengan cara menjenguk atau mengucapkan apa kata lain untuk istilah berbela-sungkawa dan sebagainya. Nah, jadi kita harus bisa menerapkan budaya positif ini dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita di diri kita sendiri. Baik, budaya positif dalam CGP itu mungkin sudah modul keempat. 1.4 ini maksudnya modul keempat, ya? Oh, 3 modul ya? Oh, akhir ya? Oh, akhir ya? Oh, modul 1 ya? Oh, gitu ya? Nah, jadi modul 1 ini adalah modul terakhir, mereka lebih kurang di bulan 12 lebih kurang ya? Kamu selesai ya? Selesai di bulan 12. Semoga yang lainnya juga termotivasi ikut daripada CGP ini. Urami misalnya Pak Nopal, Pak Ari, Bu Neni, Bu Nuri, mungkin Bu Mus ya, silakan Bu Mus. Ya tidak apa-apa. Walaupun kita kita bergerak juga Bu Mus. Itu kemarin saya baru tahu salam itu guru penggerak Bu Mus dari Pak Anwar kemarin. Rupanya penggerak itu salamnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, jadi tergerak, termotivasi dari diri kita sendiri. Ya, sebab saya baru tahu kemarin, selama ini kita sudah lama mendengar kata-kata guru penggerak. Rupanya ada salamnya juga. Kalau di pramuka ada salam pramuka. Kalau di kurikulum merdeka ada salam pelajar Pancasila kan. Nah, rupanya di guru penggerak juga saya kemarin dengan Pak Anwar ada salamnya. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi menurut Pak Anwar kemarin tergerak, hati kita termotivasi melihat teman kita yang sudah melaksanakan CGP, kita tergerak. Bergerak berarti kita ingin bergerak maju, bergerak maju. Kemudian menggerakkan, ya kita sebagai motivator pada teman-teman yang belum. Makanya saya bilang kemarin seperti waktu Pak Anwar kemarin, seperti Bu Puri Handayani, Ingat Suntumodo, Imadian Anu Arso. Kebetulan di sini juga profil atau di layar tadi saya lihat ada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional, itu sesuai dengan Bu Puri Handayani, Ingat Suntumodo, Imadian Anu Arso. Mungkin Pak Martinus sudah tergerak, nanti bergerak. Iya, coba. Walaupun kita untuk kopi di 12 ini gelombang ke-12 tidak ada, tapi mungkin ke-13 mungkin ada. Coba ikut Pak Nopal ya. Untuk kuartal di bulan 12 ini di gelombang 12 memang tidak ada. Siapa tahu gelombang ke-13 itu ada. Jadi silakan. Kalau saya sendiri sudah 2 kali waktu itu ya. Tapi karena Dewi Fortuna belum menyangkut kita, rupanya belum ya. Karena kemarin saya intinya kalau kita PNS bukan yang saya dikatakan, kalau kita ikut daripada penggerak, kita tidak usah lagi cakep. Tidak ada look kalau bergerak, tidak usah lagi calon kepala sekolah ikut anehnya ya. Nah, terus tidak usah lagi cek langsung kalau dia ada penggerak. Nah, kalau dia bisa sertifikasi seperti Ibu Atun, dia langsung dapat sertifikat. Nah, itu ya. Nah, seperti misalnya sekarang banyak kepala sekolah yang pensiun itu nanti yang PNS yang sudah guru penggerak dia langsung bisa diangkat. Itulah kelebihannya. Itu kelebihannya. Tidak usah lagi ikut cakep. Nah, cakep itu bisa 3-4 bulan, sama seperti ini juga. Tetapi kalau cakep kita menginap
di lokasi, itu di Teluk Gelam. Di Teluk Gelam lebih besar biayanya. Kalau ini kan enak lewat rumah, bisa kumpul dengan keluarga Pak Martinus. Siapa tahu nanti kita minta juga program-program yang ditingkatkan bisa menjadi wakil, jadi kepala sekolah. Siapa tahu Pak Martinus jadi kepala sekolah, Pak Anwar jadi kepala sekolah. Saya bangga, ya. Tetapi harus dia ada turut penggerak seperti Pak Jubi dan Pak Anwar, juga Pak Muhammad Air dan juga Ibu Atun, ya. Pak Air, sedikit ya, apa PP? Oh, PP saja. Nah, di sini saya agak bingung ya, apa perbedaan PP dengan CGP? Nah, ya. Padahal mereka pendidikannya juga sama, ya, sama ya. Apakah saya lihat kalau PP itu dia bisa mengajari kan, sedangkan CGP tidak bisa. Kenapa bisa dia melangkau? Saya tanya. Padahal kalau kita jadi mengajar itu harus jadi murid dulu lah, baru bisa mengajari. Nah, tapi kenyataannya PP bisa langsung lompat, ya kan? Nah, itu mungkin ya namanya program pemerintah, kita dukung sama-sama. Jadi itu saja. Semoga dengan adanya aksi nyata daripada dua orang CGP kita, kedepannya menjadi motivator untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Makanya kita buka dengan lapas basmalah CGP yaitu Pak Jubi Ramadona, itu kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas motivasi, bimbingan, arahan yang dari beliau, dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita memasuki yakni kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas ini kita buat untuk menanamkan keyakinan kelas kita mau bagaimana, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk keyakinan kelas, karena di sini belum saya tuliskan, Bu Rami bisa bantuannya untuk menuliskan, kita tulis di papan tulis. Ini nanti termasuk materi Bapak Ibu. Ini termasuk disiplin positif, termasuk materi. Nanti ada bagian sendiri. Untuk membuka boleh ditulis kesepakatan kelas Bu. Nomor 1 dari saya dulu ya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Selanjutnya pada usulan silahkan Bapak, karena ini kesepakatan kelas. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan itu pasti ada kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi setiap apapun kegiatan kami, baik presentasi maupun loka karya, itu ada namanya kesepakatan kelas. Ini dibuat secara bersama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan apa kira-kira. Apa? Silakan Bapak Ibu. Tambahkan lagi. Menjaga ketenangan gitu aja Bapak Ibu jadi. Ya, menjaga ketenangan kelas. Ya, di sini saya harapkan untuk berpartisipasi penuh Bapak Ibu. Silakan, di sini tidak ada pendapat yang salah. Ya, semua pendapat kita tampung, jadi jangan khawatir ada pendapat yang salah. Ya, silakan. Ya, menjaga kebersihan. Ya, cerita sedikit, kami loka karya itu Pak ya, kami lupa di SMP 3 itu pasti kebersihan ini pasti dicantumkan, karena namanya numpang itu kita itu kalau
datang bersih, pulangnya harus bersih. Nah itu, jadi itu memang harus kita tegak. Ya, berpartisipasi artinya peran aktif Bapak Ibu di sini. Intinya itu tadi ya, silakan Bapak Ibu berpartisipasi aktif karena setiap pendapat tidak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya ditampung Bapak Ibu. Ya, masih ada lagi atau saling menghormati? Ya, boleh. Saling menghormati pendapat teman. Ya itu tadi kembali untuk pendapat, tolong sebisa mungkin kita tidak saling menyalahkan karena pandangan orang berbeda-beda, namanya pendapat gitu. Masih ada lagi atau cukup ini? Disiplin, boleh disiplin. Ya disiplin ini artinya ketepatan waktu ya. Kalau mungkin ada sesudah acara istirahat aturnya masuk jam berapa, itu bisa dimasukkan juga. Sudah cukup atau masih? Cukup ya? Ya udah cukup Ibu, terima kasih. Nah ini untuk kesepakatan kita, kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah juga silakan untuk berpendapat. Tidak ada larangan untuk berpendapat karena pendapat kan pandangan masing-masing, pasti perbedaan itu ada. Kemudian menjaga ketenangan kelas tadi yang tertib tadi. Kemudian menjaga kebersihan tentunya, yang sesudah makan sampahnya dibuang ke tempatnya dan diberesi seperti itu. Itu jadikan kebiasaan kita di sekolah kita pun seperti itu. Kemudian ada lagi berpartisipasi aktif atau berperan aktif, saling menghormati pendapat teman. Ini kembali yang ke seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat tadi. Tugas kita saling menghormati walaupun terkadang pendapatnya berbeda-beda. Dan yang terakhir disiplin. Nah itu. Ini untuk kesepakatan. Kita lanjut. Berarti untuk ice breaking, sedikit saja ice breakingnya dari saya. Pak Novan bisa dibagikan itu. Sticky note itu kertas sticky note satu saja nggak apa-apa. Tapi dua-dua juga nggak apa-apa. Saya hanya butuh satu. Dua-dua nggak apa-apa. Ya. Itu ada bagian yang lengket. Artinya kalau nulisnya di depannya Bapak Ibu ya. Ini bisa dipakai untuk di kelas Bapak Ibu. Kalau buat keyakinan kelas bisa Bapak Ibu dipakai. Pak Novan boleh lebih dari satu nggak apa-apa Pak Novan. Tapi yang dipakai nanti cuma satu. Isiannya, ya isiannya untuk explaining kita, saya tidak melakukan banyak gerak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pagi hari ini? Nah silakan ditulis perasaan Bapak Ibu di pagi hari ini. Ya. Iya nggak apa-apa ya. Intinya bagaimana perasaan Ibu, Bapak Ibu hari ini atau pagi ini, bagaimana perasaannya? Saya yakin perasaannya berbeda-beda ya. Nah sambil menunggu menulis ice breaking kita ya, ini perasaan atau bagaimana ya, perasaan lah, atau senang, sedih, bahagia, gembira, lagi kecewa atau bagaimana. Ya. Ya kalau kita sedih atau apa ya. Ini boleh juga Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Ini kan gunanya kita untuk apa tadi ya, berbagi pengalaman ya. Setiap kita sebelum mulai tanyakan pada anak-anak bagaimana perasaannya, nanti berbeda-beda perasaan mereka. Ya boleh Bapak Ibu itu sebelum isi materi, nggak Bapak ditanyakan dulu perasaan anak-anak bagaimana hari ini, apa ada kendala atau sebagainya. Iya.
Siti. Kalau emoji bahagia senyum emojinya. Sudah cukup ini ya, berarti ini sudah saya temukan perasaan Bapak Ibu, Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ada bermacam-macam perasaan, ya, ada senang dan bahagia. Ada perasaan pagi ini senang tapi agak sedih, capek. Ini gimana? Senang tapi agak sedih, capek. Oh, capek. Perasaan saya sedang sedih dan kecewa. Sedang sedih, capek, gembira. Nah, ini sepertinya ada beberapa perasaan. Ada yang capek, ada yang sedih, ada senang tapi agak sedih, dan juga gembira. Nah, ini untuk explaining kita. Ya, terima kasih sudah menyampaikan perasaannya pada hari ini. Ini nanti silakan Bapak Ibu sebelum mulai pelajaran tanyalah anak-anak Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa baru untuk memulai pembelajaran itu. Karena saya pun dapat seperti ini ya, mulai dari belajar nyontek bahasanya kita. Ya, lanjut Pak Adi. Nah, ini kita masuki acara intinya presentasi. Untuk bagian awal ini tujuan pendidikan, ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Ini begini konsepnya, begini Bapak Ibu ya, bahwasanya kita meyakini anak itu sudah ada kodratnya. Ya, sudah ada kodratnya, sudah ada garisnya masing-masing. Tugas kita nggak bisa kita mengubah kodrat tersebut, tapi kita hanya bisa merawatnya, menuntunnya. Bahasanya menuntun. Ini bahasa sekarang, menuntun peserta didik hanya sebatas menuntun kita Bapak Ibu. Kalau dicontohkan itu seorang petani menanam padi, ya, benih padi, ya, otomatis dia tumbuhnya akan padi itulah, nggak mungkin berubah dari jagung dan sebagainya, sama. Yang tugas kita sebagai petani itu adalah merawatnya bagaimana padi tersebut bisa subur dan baik. Sama seperti kita anak-anak kita bimbing, kita arahkan. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut Bapak pendidikan kita. Lanjut Pak Ari. Nah, sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Nah, ini kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini profil pelajar Pancasila ini yang kita gaung-gaungkan sekarang. Ya, dikit-dikit profil pelajar Pancasila. Nanti ada pembagiannya profil pelajar Pancasila itu apa saja. Ya, intinya budaya positif ini suatu kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Intinya ini adalah kita semua ini untuk menuntun anak murid kita. Lanjut balik. Ya, ini untuk materi kita ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang bahwasanya kita kembali ke yang digaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini perubahan paradigma belajar kita. Mungkin dulunya belum mengenal yang namanya pelajar atau profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya tujuan akhir adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di situ ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini materi ini insya Allah kita laksanakan ketika kompel nanti. Kompel di bulan September kalau tidak salah. Ya, materinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nanti banyak belajar karena kami juga baru belajar tentang yang ini, Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita. Sekolah kita sudah memiliki visi, yaitu memiliki berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, karena kita banyak sekali budaya-budaya. Di sini saja suku-suku banyak, tapi tetap diharapkan tetap menjaga kesatuan kita. Ya, di sini saja ada suku Jawa, suku Komering dan sebagainya. Ya, itu jatuhnya kepada berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong. Ini gotong royong ini setiap hari kita lakukan mulai dari piket, itu gotong royong Bapak Ibu. Ya, kemudian ada lagi suasananya, ada kegiatan keagamaan. Ya, kegiatan keagamaan contoh maulid. Ya, walaupun maulid itu agama Islam, tapi sepertinya agama yang non Muslim juga ikut bergotong royong dengan cara apa? Dengan cara mereka bisa kemarin itu yang kalau salah yang non Muslim membawa minum dan buah. Nah, itu bergotong royong dan juga bisa membantu ngangkat meja kursi, padahal bukan acara keagamaan mereka. Ya, itu di sisi lain itu ada budaya tadi global tadi, di sisi lain ada jiwa gotong royong walaupun bukan keyakinan mereka. Yang terpenting adalah tidak memaksa untuk mempercayai keyakinannya masing-masing, itu sebatas hanya membantu kegiatannya. Kemudian ada lagi kreatif, tentunya anak-anak sekarang dituntut untuk kreatif, kemudian bernalar kritis atau berpikiran kritis dan mandiri. Untuk mandiri diharapkan siswa ini bagaimana caranya anak ini sadar diri lah pada tugasnya masing-masing. Kemudian berarti habis ada 6 elemen inilah yang menjadi tujuan pendidikan kita sekarang, yakni yang tergabung dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada istilah miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ya kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ada kesalahan konsep atau kesalahan pemikiran lah bahasanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebenarnya kalau di sekarang, di paradigma baru sekarang, ini ada kesalahan konsep atau kesalahan apa bahasanya tadi ya, pikiran lah ya, pemikirannya, pengertiannya seperti itu. Ya, jadi sekarang ini memang anak-anak dituntut untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya tadi, bagi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Lanjut Pak. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Ya, ada realitas atau kebutuhan kita sama, padahal ya kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian ada semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita nggak bisa memandang orang itu sama, Pak. Ya, siswa pun seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahasanya kita jangan hanya mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, pendapatnya sama dengan kita, tapi cobalah kita yang memahami pandangan orang lain tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nanti ada materinya sendiri juga, perilaku buruk ini apa saja, kesalahan itu bagaimana. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol
saya, padahal salah itu Bapak Ibu ya. Yang bisa mengontrol diri sendiri itu ya hanya diri kita sendiri. Ya, walaupun kita disuruh ngapain pun, tapi pada akhirnya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian paksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ini bekerja sama, tapi bukan maksa, tapi lebih ke bekerja sama dan secara berkelanjutan. Kemudian model berpikir ada yang menang, ada yang kalah, tidak Bapak Ibu. Coba kita ubah pola pikirnya, yaitu menang-menang artinya sama-sama menguntungkan ya kedua belah pihak. Lanjut lagi. Yang lanjut yang kedua, untuk disiplin positif sebelum ini untuk disiplin ini kita sering salah mengartikan ya, sering salah mengartikan disiplin ini kesannya kita memaksa ya, disiplin kalau dari kita, nah kamu harus disiplin ini dan itu, kesannya kita memaksa. Padahal kalau dari segi pengertiannya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nanti ada nilai-nilai yang diyakini apa saja. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini begini ya, ada sebuah penelitian bahwasanya reward atau penghargaan itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Ya, sebuah hukuman bagaimana? Ini cerita sedikit kemarin Bapak ya. Ini saya juga baru paham, baru pelajari juga. Di OSIS ini setiap ada kegiatan adakan reward atau hadiah, yaitu berupa piagam. Ya, piagam contoh, piagam kegiatan Maulid Nabi atau perpisahan dan sebagainya. Ya, kemudian saya nanya ke Bapak, Pak, gak usah lagi, Bapak menjawab gak usah lagi ada namanya piagam untuk kegiatan dalam kita kecuali di luar. Ya, saya pikir, loh Pak, itu loh bagus seperti itu. Ternyata setelah saya belajar, ya ternyata benar-benar terjadi bahwasanya penghargaan itu adalah hukuman. Hukuman bagaimana? Anak saya suruh tidak mau lagi Bapak Ibu karena tidak mendapatkan reward tadi. Itu hukumannya, hukuman benar Bapak Ibu. Ya aslinya benar katakan Bapak, sebenarnya itu kesadaran sendiri, tanggung jawab tadi, kembali tanggung jawab diri masing-masing. Kan OSIS memang tanggung jawabnya kegiatan-kegiatan. Mereka ini bukan itu yang dikejarnya, bukan tanggung jawabnya, tapi ke reward akan piagam kegiatan tersebut. Itu ya, itu saya juga baru belajar, ternyata ada juga reward yang berupa hukuman. Ya, itu. Jadi ada beberapa memang hadiah yang seperti itu agak menyulitkan di masa nanti Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kalau Pak yang rajin apa nggak dikasih piagam Pak, itu loh nggak ini Pak. Nah seterusnya seperti itu jadinya Bapak. Mereka lupa bahwa itu memang sudah merupakan tanggung jawab mereka. Ya, itu memang benar-benar terjadi, memang adanya seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Pak Arif. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau murid kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang positif secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini berarti nanti jatuh ke motivasi intrinsik. Nanti ada materinya juga. Silakan Pak Ari. Lanjut, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Masih
tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang dihargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau sekarang ini nilai-nilainya adalah nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini tadi kembali disiplin ini adalah tanggung jawab diri masing-masing Bapak Ibu. Ya, walaupun orang memerintah bagaimanapun masih kembali ke diri kita masing-masing. Dan ini nanti ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sifatnya positif dalam kehidupan manusia. Ini hanya 2 saja. Ya, sebetulnya banyak Bapak Ibu, tapi yang fokus ke pelajar kita itu lebih ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya, itu nilai-nilai yang kebajikan yang kita tanamkan pada pendidikan kita. Yang pertama yaitu beriman, yaitu memiliki keimanan masing-masing, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya masing-masing, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Ya, kenapa seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman, anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Tuhannya, ya, itu kebanyakan mereka adalah memiliki akhlaknya bagus. Mayoritas yang saya temui seperti itu, anak yang tekun atau alim bahasanya seperti itu, ya, dia akhlaknya bagus. Itu rezeki akhlak, ya, hormati guru, saling guru dan sebagainya itu. Kemudian ada mandiri, ya, mandiri ini aturannya mereka tahu tugasnya masing-masing tanpa diperintah. Kita ini sepertinya mandiri Pak, yang agak sulit, kita masih belum masih kita proses berjalan. Mandiri dalam artian ketika berkumpul mereka sudah harusnya mandiri sendiri, harusnya tidak perlu diperintah. Waktunya kumpul sudah gitu sebenarnya. Itu mandiri. Waktunya belajar masuk dan seterusnya. Ini sudah ada bel bunyi, tapi jiwa kemandirian mereka masih kurang Bapak Ibu. Ya, ini di sekolah, nanti di rumah sudah beda cerita lagi. Kemudian ada bernalar kritis atau berpikiran kritis. Kemudian berkebinekaan global, ini kembali ke budaya kita. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada di sini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini untuk life skill. Ini ada di bagian misi sekolah kita Bapak Ibu. Ya, misi ini langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Ada namanya life skill. Ada, ya. Kemudian itu isinya apa saja? Bahwasanya anak-anak dididik untuk itu ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini kenapa saya ambil, karena 2 ini ada di visi misi sekolah kita. Ya, visi tadi kita memiliki siswa yang berakhlak mulia. Kemudian kalau misinya adalah siswa kita memiliki life skill dalam kehidupannya. Life skillnya itu apa ini? Ya, itu misi dari sekolah kita Bapak Ibu. Itu berarti sudah termasuk nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita. Next. Ya, yang ketiga ada namanya kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia, ini namanya kebutuhan. Tentunya kita memiliki kebutuhan masing-masing. Yang pertama adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Ya, ini ada paling next, ini ada sebuah contoh next, satu saja. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup.
atau survival ya, itu ada kebutuhan fisiologis seperti makan, rumah dan sebagainya, dan juga biologisnya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dan yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian nomor 5 kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Next, mari kita lanjut ke kasus saja. Nah ini, Bapak Ibu, saya minta amati kasus ini. Nah ini ada sebuah kasus dari Ibu Ria. Ibu Ria, dari guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ini saya minta coba Bapak Ibu menganalisisnya. Kira-kira Agus ini kebutuhan apa yang hendak dia capai? Karena ya kebutuhan itu kan dia karena tadi minta makan ke temannya tadi, tapi mintanya secara. Nah, coba Bapak Ibu analisis kira-kira kebutuhan apa sih yang menjadi dicapai oleh si Agus ini. Kemudian bagaimana cara Bu Ria ini untuk menindaklanjuti tindakan tersebut. Kalau ada silakan. Siapa? Ini perlu Bapak Ibu silakan aku kira-kira dari hasil analisisnya. Ya, silakan siapa? Yang pertama, tentukan tindakan yang seperti apa yang dilakukan Ibu Ria. Kemudian kira-kira kebutuhan apa yang mau dicapai oleh si Agus itu. Silakan. Saya tunggu 5 menit. Ya, 5 menit ya. Kira-kira saja Bu. Di sini tidak ada jawaban yang salah. Ingat, di sini tidak ada pendapat yang salah. Jadi silakan Bapak Ibu untuk berpendapat. Kalau ada kasus seperti ini, yang bahwasanya Agus ini meminta bekal kepada temannya, ya tapi secara paksa. Bagaimana tindakan si Ibu Ria? Kalau kita sebagai ibunya, tindakan pertama apa sih? Gitu. Ya kemudian kira-kira kebutuhan apa yang Agus hendak capai karena sudah melakukan tindakan tersebut. Silakan kalau ada pendapat ya Bu. Pak Martinus atau boleh Pak Martinus? Oh Bu Yuni. Pak Martinus atau Bu Yuni? Bu Yuni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus Bu Ria ini, seandainya saya menjadi Bu Ria, tindakan pertama kali yang saya lakukan memanggil si anak yang bernama Agus, menanyakan kebenarannya apakah benar hal tersebut dia lakukan kepada teman-temannya. Setelah bertanya dan kebenarannya iya atau tidaknya, kalau memang iya apa alasannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Karena kalau dilihat dari perilakunya si Aris ini sama saja kayak malak ya Pak ya, karena memaksa, kita secara memaksa. Terus dari misalnya kita dengarkan alasannya, misalnya di rumah nggak sempat sarapan misalnya, karena apa, karena orang tuanya sibuk tidak menyiapkan sarapan, atau karena keadaan ekonomi, misalnya apa ya, di keluarganya misalnya kekurangan sehingga bahan makanan tidak ada. Apa karena tidak dikasih uang jajan sama kedua orang tuanya. Jadi tindakan yang pertama yaitu menanyakan kebenarannya, yang kedua alasan dia melakukan hal tersebut. Ada lagi Bu Bapak yang lain kalau mau menambahkan? Ya, terima kasih untuk Bu Yudi dan rekan-rekan.
Ya, untuk kasus ini, Pak, next slide-nya. Nah, ini ya, untuk dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan benar. Ya, bahwasanya kita tidak bisa langsung menjatuhi atau menyalahkan si anak. Benar itu tadi. Kita harus benar cari tahu kebenarannya. Ya, jangan hanya mendengar dari siswa yang lain. Benar tadi. Ya, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, walaupun tindakannya kita sudah pasti tindakan tersebut salah, tapi kita mencari tahu di balik kesalahan tersebut ada kebutuhan apa yang hendak dicapai oleh si Agus tersebut. Ini ada yang pertama, ya, bahwasanya kalau di situ memang kebutuhan hidup atau untuk bertahan hidup. Di sini Agus lapar karena benar tadi orang tuanya apa tidak masak atau tidak sempat masak dan sebagainya. Ya, karena saking laparnya tadi dia meminta makan tapi dengan cara paksa. Ada lagi, kalau memang itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, di sini mungkin teman Agus jadi perhatian Agus, mungkin bahasanya mencari perhatian. Kemudian ada lagi kalau dari segi kekuasaan, karena tadi memaksa, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Tadi kan meminta memalak tadi kata bahasanya. Kemudian yang tadi selanjutnya ada kalaupun itu kebutuhan kebebasan. Di sini beralasan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, jadi nanti ini tadi sudah mencari tahu alasannya. Kalaupun memang seperti itu berarti dia mencari kebebasan tadi. Agus ini tidak lain adalah karena sudah bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Lanjut yang kelima, kalaupun itu hanya sebatas kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah itu, ini kelima kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi tergantung bagaimana nanti si Agus menyampaikan alasannya. Jadi guru pun otomatis akan tahu kira-kira kebutuhan yang mana yang akan yang hendak digapai oleh si Agus tersebut yang dibutuhkan ya. Lanjut. Ya, ini tadi semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku yang baik ataupun yang tidak baik itu mereka punya tujuan Bapak Ibu. Ya, yang tadinya kesalahan tadi kita lihatnya ada hukuman tadi. Teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua. Ada namanya motivasi dari luar atau motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Saya yakin Bapak Ibu datang di sini pun ada motivasi sendiri, ya, apakah dari perintah, ya berarti itu dari eksternal, ataupun memang dari tujuan dari internal. Nah ini kita perhatikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini banyak ya. Ini mungkin kita sama-sama kita terapkan lah, masih kita terapkan. Kalau siswa tidak mengerjakan sesuatu kita hukum, itu artinya mereka mengerjakannya motivasinya dari eksternal karena takut kena hukum. Ya, masih ada satu lagi motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini tadi berupa hadiah tadi Bapak Ibu. Jadi bukan dari dorongan diri sendiri melakukan sesuatu, itu karena dia mengejar sesuatunya, hadiahnya yang mereka kejar. Ya, ada sesuatu reward, ya, bukan timbul saya pengen belajar dan sebagainya, bukan. Kemudian kalau yang tiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Intinya adalah motivasi internal. Nah ini merupakan tujuan disiplin positif. Ya, sebisa mungkin kita usahakan memang benar-benar yang dari internal atau dari dalam diri masing-masing. Itu kembali lagi bahwasanya yang bisa mengontrol diri sendiri ya kita sendiri Bapak Ibu. Ya, itu yang motivasi bentuk internal.
Next Pak. Nah sekarang ini kita berlatih lagi. Ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Nanti kita bahas. Sebelum itu, sepengetahuan ibu bapak dulu lah. Ya, kira-kira kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, sudah jelas itu hukuman. Ya, karena di situ nggak ada kaitannya ya. Bahwasanya kalau terlambat hadir itu mengelilingi lapangan basket sebanyak berapa. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul ya? Ya, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kalau sudah menyoret-nyoret meja harus membersihkannya. Konsekuensinya yang diterima adalah membersihkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan, ini mungkin pas zaman COVID ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan, iya, aturannya cukup apa ya, mencari masker saja sebenarnya cukup, karena itu salah satu bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini konsekuensinya adalah karena dia sudah mencoret-coret kertas tugas temannya. Konsekuensinya adalah menggantikan kertas tugasnya. Itu yang membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, sudah jelas itu hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini nanti kita bahas. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, itu hukuman. Ya, ini jawabannya di slide selanjutnya. Ya, nah itu. Ini sudah ada jawabannya. Ya, untuk yang pertama itu benar, lari menghilangkan itu hukuman, kemudian membersihkan coretan itu konsekuensi dan seterusnya. Ini yang membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Konsekuensi ini bentuk tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Lanjut, Pak. Sekarang restitusi atau posisi kontrol guru. Ini saya masih ingat betul ya. Bu dulu mengajak kita di ruangan perpus. Saya masih ingat betul. Ternyata materi ini terjadi di lingkungan kita dalam artian sehari-hari saya melakukannya setelah saya mempelajarinya. Yang restitusi posisi kontrol guru, bahwasanya guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Lanjut balik. Nah, untuk ini posisi kontrol guru, di sini ada 5 tadi. Kalau guru berkata di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau guru berkata ini berbuat, berkata hasil kaitan dengan dunia perkara dan sudah ini, silakan Bapak Ibu simak saja. Nanti kalau perlu bisa saya sharekan di grup kita. Ya, untuk posisi kontrol guru yang kira-kira yang mana kita sudah lakukan, ya, dan yang kira-kira yang mana yang akan kita lakukan, nah, seperti itu. Lanjut balik. Oh, ini kita sejenak saja kita mengulas kembali. Pak Ari nonton video dulu sebentar Pak Ari di bagian sebelum keyakinan. Yang materi PGP itu Pak Ari. Nah, ini 5 posisi kontrol guru.
Saya minta tolong Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol sekarang Ibu posisinya Bapak Ibu posisi di mana? Ya boleh dua, boleh ya, nggak apa-apa nanti. Bahagia Ibu dan Bapak Merdeka dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah unit posisi kontrol. Program restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu saja 5 posisi kontrol. Singkat saja pertanyaan saya, Bapak Ibu kira-kira sekarang posisinya di mana? Posisi yang mana? Memantau, bukan? Rasa bersalah. Ya, itu posisi kita. Ya, kita sadari juga bahwasanya kita sekarang berada di posisi tersebut. Padahal tujuan kita di akhirnya adalah di bagian manajer, Bapak Ibu. Manajer bagaimana manajer sebuah anak yang memang sulit, tapi kita coba kita lakukan. Lanjut hari, next hari. Sudah stop. Kita sering saja. Ya, selanjutnya ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, saya rasa ini sudah sering kita bahas. Ya, untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Lanjut, next. Ya, ini bisa dilihat bahwasanya peraturan itu di bagian yang paling dalam, yang pada akhirnya adalah budaya positif. Next, Pak. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu salah satu bentuk tanggung jawab. Untuk Bapak Ibu, next mari. Ya, ini untuk keyakinan kelas bahwasanya silakan nanti dibaca, kalaupun kurang nanti bisa saya sharekan pemaparan ini. Next mari. Nah, ini sudah saya terapkan. Ini saya pinjam kelas karena saya bukan wali kelas, saya hanya permaper. Kebetulan ini yang saya dokumentasikan adalah kelas 8C. Ya, ternyata setelah saya buat keyakinan kelas, karena sebelum keyakinan kelas itu ada namanya peraturan kelas. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu artinya keyakinannya kebersihan. Kemudian datang tepat waktu, tidak keluar pas jam pergantian jam, itu artinya disiplin, keyakinan disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata sini ditemui banyak sekali keluhan dari siswa. Yang pertama, Pak, si laki-laki ini nggak mau piket. Itu adalah salah satu keyakinan kelas sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian ada lagi, Pak, saya sering dipanggil nama orang tua saya. Itu mungkin keyakinannya jatuh kepada saling menghormati. Kemudian ada lagi, Pak, si A, si B selalu mencetek pekerjaan saya atau meminjam tanpa izin. Nah, nanti jatuhnya di situ apakah saling menghargai atau bagaimana dan seterusnya. Itu untuk keyakinan kelas. Masuk, Pak. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sebenarnya apa saja, kemudian keyakinan apa yang sudah dilanggar, dan bagaimana cara memperbaikinya itu sesuai dengan pendapat si anak tersebut. Kita menuntunnya saja. Kecuali ya, ini untuk video bisa dicek di YouTube saya saja ya Bapak Ibu, karena kalau mau nonton video kita kelamaan juga. Tadi sudah untuk 5 posisi kontrol saya rasa sudah cukup. Mari sebentar saja, ini ada refleksi sebentar saja, ini kalau enggak sebelum refleksi kita ice breaking sebentar. Ini saya satu saja refleksi. Kita mau main tepuk, silakan tegak Bapak Ibu, tepuk ya, kita mau main tepuk saja. Ya, tegak ya. Kita bertepuk. Perintahnya adalah ketika bertepuk satu, ini melatih konsentrasi dan kekompakan. Tepuk satu itu sebelah kiri, gini. Tepuk satu, ini tepuk dua, satu.
Bisa. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ini gunanya konsentrasi tadi. Ini konsentrasi dan kekompakan. Kalau 4 berarti kita tepuknya 4 kali. Kita ulangi lagi. Tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih. Itu saja sedikit itu bisa diterapkan juga Bapak Ibu. Karena yang breaking ini bermacam-macam, banyak, bisa melalui video dan sebagainya. Kenapa saya tidak menampilkan video? Mungkin bisa saja Ibu Bapak pakai ketika di kelas. Untuk refleksi tolong Bapak Ibu sebentar saja isi Bapak Ibu. Ya. Untuk yang pertama model refleksinya adalah 4M. Yang pertama adalah peristiwa apa atau fakta apa yang sudah Bapak Ibu alami dalam kegiatan ini. Kira-kira peristiwa apa saja, ya, kasus apa saja yang sudah Bapak Ibu temui pada kegiatan kali ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaannya, senang, bahagia dan sebagainya. Dan pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, dan terakhir adalah penerapan seperti apa yang akan Ibu Bapak laksanakan. Pak Ari, sebentar pendapatnya. Iya, ini Pak Ari tadi mendapatkan apa dari yang sudah Pak Ari simak dari awal sampai akhir ini? Ya, nampak ini fakta-fakta ya, peristiwa apa saja? Singkat saja Pak Ari, nggak lama-lama Pak Ari. Peristiwa tentang menangani kasus dari siswa, kemudian perasaan senang, pembelajaran sama ya, cara menangani dari sebuah kasus, kemudian penerapan ya dari hasil yang dipelajari tadi, semoga bisa diterapkan di kehidupan nyata atau di dalam pembelajaran. Mungkin itu. Pak Ari mau menerapkan teori posisi manajer. Iya, itulah benar ya, itu penerapannya nanti berarti di bagian manajer. Cukup Pak Ari ya, terima kasih untuk Pak Ari sudah menyampaikan. Pak Ari, next slide-nya. Ya, itu saja berarti presentasi pada hari ini dari awal sampai akhir. Saya minta maaf. Kemudian ucapan beribu terima kasih juga kepada Bapak Ibu, terutama kepala sekolah dan beserta wakil dan Bapak Ibu juga yang sudah meluangkan waktunya. Aslinya Bapak Ibu mengajar di kelas yang harus tertunda karena kegiatan ini, tapi percayalah semoga kegiatan ini memberi pengetahuan untuk kita semua. Yang tadinya tidak tahu kita bisa tahu, yang tadinya sudah tahu kita bisa lebih tahu. Kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Hanya sedikit pengetahuan yang bisa saya sebarkan, sedikit demi sedikit. Pasti saya juga pengennya Bapak Ibu mengetahui hal tersebut. Ya, dan saya juga berharap nanti kalau ada pembukaan calon guru penggerak, monggo diikuti Bapak Ibu. Ya, siapapun. Karena di angkatan saya jujur saja, saya di kelas saya itu yang paling muda Bapak Ibu. Ya, di kelas saya terdiri dari 10 orang itu saya yang paling mudanya. Ya, artinya yang ikut ini luar biasa, ternyata sudah senior semua Bapak Ibu. Ya, itu saja presentasi acara pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan, kita tutup dulu dengan melambangkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.